Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang ahkamun tata'allaqu bil ma'mum wal imam. Hukum-hukum terkait dengan makmum dan imam. Yang pertama, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang ketika makmum melakukan sholat nafilah, kemudian qomat, bagaimana itu sudah kita bahas. Kemudian ada sholat fardu tapi sendirian, terus ada datang orang sholat berjamaah. Nah, kemarin juga ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga tentang mufarokoh makmum dari imam, itu juga ada pembahasannya. Nah, yang keempat, idrakul masbuqi lil imam. Innal masbuqa bi raka'atin aw aktsar. Sesungguhnya orang yang masbuk itu ketinggalan dari imam satu rakaat atau lebih, idza adrakal imama fi sholatihi, ketika dia menjumpai imam di dalam sholatnya, fama yusallihil masbuqu ma'al imam, maka apa yang masbuk itu sholat bersama imam, yu'tabaru awwalus sholat lil masbuk, maka itu dianggap sebagai awal sholat bagi masbuk. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam, dan apa yang dilakukan oleh orang yang masbuk setelah imam itu salam, yu'tabaru akhiru sholatihi, maka itu dianggap sebagai akhir sholatnya masbuk. Jadi kalau misalnya sholat subuh, imam sudah sholat satu rakaat, kita baru datang, maka rakaat kita datang tadi itu adalah rakaat pertama kita, rakaat kedua imam. Sehingga ketika imam selesai salam, maka kita bangkit, itu berarti rakaat kedua kita. Jadi bukan mengikuti rakaat imam, tapi rakaat kita sendiri. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Rasulullah mengatakan, fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian jumpai dari sholatnya imam, maka sholatlah. Wa ma fatakum fa atimmu, maka apa saja yang kalian luput darinya, yakni ketinggalan, maka sempurnakanlah. Bagaimana segi pendalilan kok bisa bahwasanya rakaat yang setelah awal kita sholat bersama imam itu awal rakaat kita? Di sini dikatakan wa itmamu syai' la yakunu illa ba'da awwalihi. Menyempurnakan sesuatu itu tidak bisa kecuali setelah mengawalinya. Maka Rasul katakan wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kalian kelewatan maka sempurnakan. Artinya berarti rakaat setelah kita berdiri ketika imam telah salam itu adalah rakaat kita selanjutnya, bukan rakaat kita yang ketinggalan. Walidzalika ya'idul masbuqu al-qunuta fi mahallihi. Karena demikian itu, maka seorang masbuk itu mengulangi kunut pada tempatnya. Idza shallama al-imam ar-rak'at ats-tsaniyah linas subhi wa qanatal imam fiha. Ketika dia misalnya sholat subuh bersama imam itu pada rakaat kedua kita baru masuk, kita sempat dapat satu rakaat kedua bersama imam kunut, maka itu terhitung kita rakaat pertama. Nah, ketika imam salam kita bangun lagi, maka kita juga tetap disunahkan kunut dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kunutnya dua kali. Dan dia mengikuti imam kunut tadi itu hukumnya mustahab. Mustahab itu sunnah.
Karena apa? Mengikuti imam saja, bukan karena dianggap kunut. Wala yuhsabu lahu al-kunut. Ya, tidak dihitung itu kunut bagi dia, tapi sekedar mengikuti imam. Ini penjelasan di Al-Mu'tamad. Wa idza aqada al-masbuq raka'atan minal maghrib ma'al imam. Kalau seorang masbuk itu misalnya menjumpai satu rakaat salat maghrib bersama imam, wa arada ayyatimma sholatahu, dan imam sudah ingin menyempurnakan sholatnya, yakni salam, jalasa litasyahhud fi raka'ati tsaniyah lahu nadban. Maka dia duduk tasyahud awal pada rakaat kedua itu tetap disunahkan. Jadi dia nanti tahiyatnya 3 kali. Tiap rakaat baca tasyahud. Salat maghrib dia pas rakaat ketiga imam, dia nanti tasyahud akhir. Ya, ngikuti imam, dia tasyahud. Setelah itu bangun rakaat kedua, dia tasyahud awal. Setelah itu rakaat ketiga tasyahud akhir dan salam. Jadi sholatnya 3 rakaat, tasyahudnya 3 kali. Bahkan bisa 4 kali. Sholat 3 rakaat, tasyahudnya 4 kali, ya bisa jadi. Maghrib dia pas datang imam sudah tasyahud awal, dia ikut tasyahud awal, dia tidak terhitung. Setelah itu bangun imam tasyahud akhir, dia ikut tasyahud. Itu baru rakaat pertama. Bangun lagi berarti rakaat kedua, dia duduk tasyahud lagi. Bangun lagi duduk tasyahud akhir. Sholat 3 rakaat, tasyahudnya bisa 4 kali. Intinya tadi, apa yang awal sholat kita itu adalah saat kita mengawalinya, walaupun kita masbuk dan imam sudah rakaat keberapa, itu berarti kita tetap rakaat awal. Apa yang kita lakukan setelah imam salam itu adalah rakaat berikutnya. Enggak dibalik, ini mengikuti rakaatnya imam, nanti ujungnya itu rakaat pertama, tidak begitu. Wa yustasna min dzalika idza adrakal masbuqu rak'ataini ma'al imam fi sholatin rubaiyatin. Dikecualikan dari yang demikian itu jika seorang masbuk itu mendapati 2 rakaat bersama imam dalam sholat 4 rakaat. Wa fatathu qira'atus surati fihima. Dia tidak mendapatkan bacaan 2 surat. Rakaat pertama kedua kan membaca surah, itu sunnah. Fa'innahu yaqra'u surah fil akhiratain. Maka si masbuk ini disunahkan membaca surah di 2 rakaat yang terakhir. Jadi rakaat kita bersama imam ini sudah rakaatnya ketiga dan keempat. Kita baru ikut rakaat 3 dan 4. Maka ketika kita bangun, ya, berarti kita itu masuk ke rakaat ketiga, kan? Masuk kita rakaat ketiga dan rakaat keempat sendirian. Nah, di situ tetap kita disunahkan membaca surah setelah kita membaca Al-Fatihah. Hukumnya sunnah. Wa yadrikul ma'mum al-imam idza adraka ma'ahu miqdar ruku'il jaiz. Seorang makmum itu mendapatkan sholatnya imam, maksudnya 1 rakaat, kalau dia mendapati bersama imam sekedar rukuk yang jaiz, rukuk yang terhitung, yang boleh, yakni apa? Kalau di penjelasan kitab lain, adrakahu rafi'an wa itma'anna ma'ah. Dia mendapati imam rukuk dan sempat tumakninah bersama imam. Nah, itu dihitung 1 rakaat. Tapi kalau nggak sempat tumakninah, tidak dihitung 1 rakaat. Wa yakunu mudrikan li raka'atin. Dia berarti mendapati 1 rakaat bersama imam. Walaupun nggak sempat baca Fatihah. Apa dalilnya? Adalah hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, juga Imam Ibnu Hibban.
Man adraka raka'atan minas shalah qabla an yuqimal imamu sulbahu faqad adrakaha. Siapa saja yang mendapati satu rakaat bersama imam dalam sholat sebelum imam itu menegakkan tulang punggungnya, yakni dari rukuk belum berdiri, faqad adrakaha, maka dia sungguh telah menjumpai satu rakaat tersebut. Wa dzalika idza kana al-imamu rafi'an. Yang demikian itu ketika imam itu rukuk. Wa kabbaral masbuqu wa huwa qa'imun. Sedangkan masbuk itu takbir, tapi takbirnya tetap dalam kondisi berdiri. Jadi enggak ada langsung rukuk. Takbirnya takbiratul ihram berdiri. Tsumma raka'a bi an wasala al-ma'mum ila haddir ruku' al-mujzi. Kemudian imam makmum tadi masbuk tadi rukuk hingga dia sampai kepada batasan rukuk yang gudeg. Yakni tumakninah tadi. Faqad adraka raka'ata wa husibat lahu, maka dia mendapatkan satu rakaat dan dihitung bagi dia rakaat tersebut bisyartin ayat ma'innal makmum walau lahzatan. Syaratnya makmum tadi sempat tumakninah walaupun lahzatan, sekejap mata. Jadi ada yang hitung tumakninah itu yang penting sempat berhinap, berhenti sebentar. Qabla irtifa'il imam an haddir ruku', sebelum imamnya itu berdiri dari batasan rukuk tadi. Jadi kalau kita rukuk imam berdiri ya enggak dapat. Tapi kita itu sempat rukuk, imam masih rukuk walaupun sebentar. Sebentar langsung berdiri, kita sempat tumakninah. Walau syakal makmum bidzalik fala yakunu mudrikan li raka'ah. Kalau makmum ragu-ragu apakah ini sempat atau tidak, maka dia dianggap tidak sempat, dianggap tidak mendapatkan satu rakaat, ragu-ragu dia. Li'annal asla adamul idrak, karena hukum asalnya ya dia nggak dapat bersama imam. Wa li'annal hukma bil i'tidal bi raka'ah bi idrakir ruku' rukhsatan, dan karena hukum bahwasanya dia mendapatkan satu rakaat itu adalah rukhsah. Rukhsah yakni apa? Berdiri dan bacaan Fatihahnya tadi sudah ditanggung imam. Fala yusaru ilaihi illa biyaqin, maka tidaklah itu dia dapatkan rukhsah itu kecuali dengan yakin. Kalau ragu-ragu ini tadi sempat apa enggak, maka tidak dihitung. Wa yustaratu aidan ay yakuna ar-ruku'u mahsuban lil imam. Syarat berikutnya itu adalah rukuknya itu rukuk yang dihitung, yang dianggap bagi imam. Jadi rukuknya imam itu rukuk yang betulan terhitung. Fa in lam yakun mahsuban lahu, kalau rukuknya itu tidak terhitung bagi imam, bi antanal imamu muhditsan, misalnya imamnya berhadas, al-qad saha wa qama ilal khamisah, atau imamnya itu lupa sehingga imamnya itu berdiri pada rakaat kelima. Pada rakaat kelima tadi orang masuk datang, yang jamaah lain tahu bahwasanya imamnya salah, berdiri pada rakaat kelima, jadi sudah duduk dan jalan akhir nunggu imam. Datang masbuk, maka tidak terhitung. Al-raka al-imamu wa nasiya tasbihar ruku wa i'tadala, atau misalnya imam ruku pertama, kemudian dia lupa bacaan ruku, padahal kan nggak wajib. Kemudian dia i'tidal, kemudian waktu i'tidal ingat bacaan ruku, kemudian balik dia ruku, karena nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti kan nggak batal. Kalau ngerti batal.
ada zonan jawazahu. Kemudian dia berbulik rukuk dengan menduga itu boleh. Padahal kalau ngerti kan enggak. Fa'adrakahu fihil masbuk. Kemudian orang masbuk ini datang melihat imam rukuk, dia rukuk juga. Lam yakun mudrikan li raka'atin. Maka tidaklah dia mendapatkan yang satu rakaat bersama imam. Di anal qiyam wal qiraah yasqutani 'anil masbuk. Karena berdiri dan bacaan Al-Fatihah itu gugur kewajibannya bagi masbuk. Li anal imam yahmiluha anhu. Karena imam yang menanggung bacaan Al-Fatihah tadi bagi orang masbuk. Wa bihadza suwari ghairu hamilin. Nah, dalam bentuk yang seperti tadi imam enggak nanggung. Karena apa? Karena rukuknya itu rukuk yang tidak terhitung. Wa idza adraka al-masbuqu al-imama ba'da tawadil haddil murji'i min ar-ruku'. Kalau seorang masbuk itu mendapati imam tapi enggak sempat dia itu mengikuti rukuk yang terhitung tadi, yang boleh tadi, karena yakunu mudrikan li raka'at, maka dia tidaklah mendapatkan satu rakaat. Lakin yajibu mutaba'atul imam bima adraka. Tapi dia wajib tetap mengikuti imam terhadap apa yang dia dapatkan dari imam itu. Wa illam yahsablah, walaupun itu tidak dihitung rakaat dia. Jadi tetap aja ikuti walaupun tidak dihitung. Wa idza adraka al-masbuqu al-imama fi tasyahhudil akhir lazimahu ayyajlisa ma'a. Kalau masbuk itu mendapati imam tasyahud akhir, maka wajib bagi dia untuk duduk bersama imam tersebut. Wa yusannu lahu faqat qira'at tasyahud mutaba'an lil imam. Dan disunahkan bagi dia untuk membaca tasyahud mengikuti imam. Lakin la yajib, tetapi tidak wajib. Artinya kalau tidak membaca juga enggak apa-apa. Tapi sunnah. Kita datang, imam sudah tasyahud akhir. Ya kita duduk saja enggak apa-apa, enggak usah baca apa-apa. Jadi sunnahnya kita juga membaca tasyahud. Lianna mutaba'atul imam innama tajibu fil af'al. Karena mengikuti imam itu yang wajib hanya dalam af'al. Dalam perbuatannya saja, bacaannya enggak wajib. Jadi kita duduk tasyahud, duduk dua. Karena itu enggak terhitung untuk kita, maka kita enggak baca enggak apa-apa. Wa kadzalika fil aqwal al-mahsubah lahu ma'al imam. Begitu juga perkataan yang terhitung bagi dia. Wa yajibu 'alal masbuk allazi adraka imamahu fi ruku'. Wajib bagi orang yang masbuk yang mendapati imamnya dalam kondisi ruku' ayyukabbira lil ihram qa'iman wa ghairi. Dia hendaknya bertakbiratul ihram ketika berdiri bagaimana yang lain. Jadi tetap wajib takbiratul ihram, dan takbiratul ihramnya saat berdiri. Fa in kabbara lil ihram fi ghairil qiyam lam tan'aqid sholatuhu fardhan wala naflan. Kalau dia bertakbiratul ihram tapi tidak dalam posisi berdiri, maka sholatnya tidak sah. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi hendak dibacakan langsung ya dari belakang shaf itu sudah dalam posisi rukuk. Dalam posisi rukuk takbiratul ihram maka tidak sah. Tsumma yundabu lahu ayyukabbira lirruku'. Kemudian disunahkan setelah takbiratul ihram itu dia bertakbir lagi untuk ruku'. Jadi dua kali. Yang satu wajib ya, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, kemudian takbir kedua Allahu Akbar untuk ruku'. Li'annahu mahsubun lahu, karena apa? Takbir untuk ruku' itu terhitung untuk dia.
Ya, jadi berdiri untuk rukuk itu ada takbirnya dan dia ikut dapat hitungan di situ. Kalau nawa al-ihram war ruku' bi takbiratin wahidatin lam tan'aqid sholatuhu. Kalau dia berniat takbiratul ihram dengan takbir ruku' dengan satu takbir, maka sholatnya juga tidak sah, tidak terakadkan. Wa kadza idza kabbara faqat wa lam yanwi biha syai'an. Begitu juga kalau dia bertakbir saja tapi tidak meniatkan sesuatu pun, baik itu takbiratul ihram atau takbir ruku', maka salat dan akid salat itu tidak terakadkan, tidak sah juga salatnya. Ini penting juga. Memang takbiratul ihram walaupun di dalam hadis itu bicara langsung. Karena siapa mendatangi imamnya rukuk, maka hendaklah dia rukuk, tidak disebut takbiratul ihram. Tetapi sholat ini awalnya adalah takbiratul ihram dan berdiri. Termasuk kalau wa idza adrakal masbuk al imama fil i'tizal min ar-ruku' fa ma ba'dahu fa innahu yantaqilu ma'ahu mukabbiran mutaba'atan lil imam walau lam tuhsab lahu raka'ah. Sama ada kalau misalnya makmum mendapati imamnya sedang i'tizal, maka dia juga takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam. Wa in adrakal masbuku al imama wa huwa sajidun aw fi julusi baina sajdatain. Jika masbuk itu menjumpai imamnya sedang sujud atau dalam duduk antara dua sujud, aw fi tasyahudin awal atau tasyahud awal, aw tasyahudin tsani atau tasyahud kedua, yukam baru takbiratul ihram faqat. Maka dia takbiratul ihram saja. Wala yukabbiru lil intiqal ila sajdati wa ghairiha. Tapi dia tidak disunahkan takbir intiqal. Li anna dzalika ghairu mahsubin lahu. Karena itu tidak dihitung untuk dia. Wa idza sallama al-imamu qama al-masbuqu li'ikmali ma fatahu. Kalau imam salam, maka yang masbuk tadi berdiri untuk menyempurnakan apa yang ketinggalan. Wa yukabbiru ma'al qiyam in kana al-julus mawdi'an lahu law kana munfaridan. Saat berdiri tadi dia bertakbir itu catatannya kalau duduknya tadi duduk yang pada posisi yang dia memang seharusnya duduk kalau sholat sendiri. Ka'an adrakahu fi saniyatil maghrib aw salisatir rubaiyah. Seperti misalnya dia mendapati ya pada 2 rakaat salat maghrib atau 3 rakaat salat rubaiyah. Wa illam yakun ma'dhi'u julusihi fayaqumu wa la yukabbir. Kalau dia tidak pada posisi itu, maka dia berdiri saja tanpa takbir. Karena bukan pada posisinya. Misalnya kita mendapati ini gambarnya sholat isya, ya, kita terlambat 2 rakaat, kan berarti dapat rakaat ketiga dan keempat. Nah rakaat keempat itu kan terhitung kita rakaat kedua, berarti kita sunnah tasyahud awal, itu posisi kita. Nah kalau sudah seperti itu, maka kita setelah imam salam, kita berdirinya itu membaca takbir intiqal. Tetapi kalau tidak, maka tidak membaca takbir. Jadi ya cukup berdiri saja. Misalnya kita pas di tasyahud akhir, itu di situ. Bukan pada posisi kita sebetulnya. Ya, bukan pada posisi masbuk itu. Kalau sholat sendiri dia seharusnya nggak duduk di situ. Maka dia cukup berdiri tanpa bertakbir. Takbir juga itu membatalkan atau salah itu? Kalau takbir juga ya tidak batal, nggak batal, enggak. Cuma ya memang bukan sunnahnya di situ. Tidak dapat dirakaati juga ya. Intinya sampean sedang apa-apa takbir gitu dalam sholat nggak batal. Jadi setelah baca Al-Fatihah terus
takbir Allahu Akbar terus baca kulhu, ini nggak batal tidak. Karena takbir itu zikir, zikir tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau main-main itu batal. Baca alhamdulillah aja juga nggak batal. Kita bahas dulu yang membatalkan sholat. Jadi orang takbir bisa alhamdulillah. Tapi kalau baca yarhamukallah batal. Bersin kita baca, yang kita bersin baca alhamdulillah. Sebelah kita baca yarhamukallah. Maka batal sholatnya kalau ngerti. Kalau jahil ya tidak batal. Jahil atau lupa tidak batal. Pernah kita bahas. Jadi kami berdua itu sama-sama masuk dan kurang satu rakaat. Ya. Nah, ini dua kali kasusnya gini. Jadi setelah imam itu salam, kan kami berdiri kan. Ya, ya. Nah, yang satu tuh nyolek. Padahal kami bareng, masuknya bareng. Yang satu nyolek dan dia tuh mengikuti kita kayak kita itu jadi imam. Padahal kita sebetulnya sama-sama masuk. Itu dan itu dua kali satu. Apa gimana tuh? Itu di sini kemarin ada dan boleh gitu ya, boleh. Kalau sudah berakhir boleh aja begitu. Di halaman berapa kemarin pernah kita bahas. Jadi bisa setelah selesai. Kemudian kalau karena kebiasaan anak itu kalau subuh itu nggak kunut, kemudian itu dilanggar, anak masuk. Maksudnya yang disunahkan tadi kan 2 kali kunut. Iya, iya. Nah, waktu yang kedua karena anak biasa nggak kunut, maka nggak kunut. Iya, ya nggak apa-apa. Gimana? Dalam mazhab Syafi'i kunut itu kan sunnah abad. Tidak kunut sebetulnya dalam mazhab Syafi'i pun ya tetap sah sholatnya, tidak batal. Karena memang nggak wajib, sunnah. Jadi 4 mazhab nggak ada yang mewajibkan itu. Cuma ikhtilaf itu kan apakah sunnah, ya, mustahab, makruh atau bid'ah itu. Jadi kunut itu memang punya banyak makna. Jadi bisa bermakna diam, bisa bermakna doa. Kayak maknanya diam itu waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian qanitin. Qanitin itu kalian kunut, di sini maknanya diam saja. Jadi kadang ngapa-ngapain. Ini karena waktu sholat ada sahabat yang berpandir. Terus turun ayat ini. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berpandir. Ini kunut maknanya berpandir. Maknanya diam. Kemudian yang kedua, kunut itu maknanya ad-du'a. Wa huwa ashharuha. Yang paling masyhur kunut ini maknanya ya doa. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, qala Ibnul Allan al-kunutu inda ahli syar'i ismun lid-du'a'i fis shalah. Kunut menurut ahli syara' itu adalah nama untuk doa di dalam sholat fi mahalin makhsusin, ya, pada posisi yang khusus minal qiyam, dari posisi berdiri. Nah, kapan kunut itu ada 3 tempat. Pertama sholat subuh, yang kedua sholat witir, yang ketiga kunut nazilah. Bahasan di Al-Mawsu'ah. Nah, kalau kunut subuh itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada 4 pendapat tentang kunut subuh ini. Yang pertama itu adalah pendapatnya Hanafiyah, Hanabilah dan Tsauri. Ya, wa huwa anal qunuta fi subhi ghairu masyru'in. Ya, kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ini yang pertama, pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ini pendapat mazhab Maliki.
Yang masyhur bahwa anal qunuta fi subhi mustahabun wa fadilatun. Kunut subuh itu mustahab wa fadilah itu keutamaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi sholati subhi fi ma rawa Abu Hurairah. Karena apa? Nabi sholat kunut subuh. Nah, kalau mazhab Maliki ini boleh setelah ruku atau sebelum ruku. Ya. Jadi tempatnya boleh. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i ini bahwa anal qunut fi sholati subhi sunnah. Bahkan sunnatun muta'akkidatun, sunnah muakkad. Sebagian di kitab-kitab fikih nyebut sunnah ab'ad. Alasannya apa? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakmutu. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut ya fil fajri dalam salat fajar hatta faraqat dunya hingga beliau berpisah dengan dunia. Jadi ini hadis yang dipakai oleh Imam An-Nawawi. Qalu walau tarakahu lam tabtul salatuhu. Para mazhab Syafi'i mengatakan kalau ditinggalkan maka tidak membatalkan sholat. Lakin yasjudu lis-sahwi. Akan tetapi ya sunnah sujud sahwi sawaun tarakahu amdan au sahwan. Sama ada dia tinggalkan sengaja kah tidak sengaja. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebetulnya kan dilihat Nabi itu pernah kunut subuh. Kemudian ada kunut nazilah. Kemudian ada riwayat Nabi tidak kunut lagi. Tidak kunut lagi itu kemana merujuknya? Dalam mazhab Syafi'i itu berarti ke kunut nazilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kunut sebulanan itu. Sementara kunut subuh tidak ada kaitannya dengan riwayat yang melarang tadi. Walaupun sebagian ulama mazhab Syafi'i itu ada yang mewajibkan, ada memang begitu. Jadi tidak perlu kita perbesar perbedaan itu karena itu ulama-ulama besar. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi bisa berbeda begitu enggak masalah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i sama-sama mensunahkan. Tapi muridnya Imam Ahmad justru tidak. Itu yang masyhur.